warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Dini Aromala dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi yang sangat penting dalam mata kuliah kewarganegaraan, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Materi ini bukan hanya penting secara teori, tetapi juga sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan keadilan sosial. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap warga negara memiliki kedudukan dan peran penting untuk ikut menjaga stabilitas, ketertiban, dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, negara memberikan serangkaian hak kepada warga negara, tetapi di saat yang sama juga memberi kewajiban yang harus dijalankan. Hak dan kewajiban ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang berhak kita terima, baik secara alamiah sebagai manusia maupun secara konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak ini mencakup hak memperoleh pendidikan, hak mendapat perlindungan hukum, hak menyampaikan pendapat, hak atas kebebasan beragama, serta hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Adanya jaminan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik bagi seluruh warga. Namun, pemenuhan hak tidak bisa dilepaskan dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan demi kepentingan bersama, seperti menaati hukum, membayar pajak, menjaga ketertiban umum, ikut serta dalam pembelaan negara, serta menghormati hak orang lain. Jika masyarakat hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya, maka akan muncul ketidakseimbangan yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Hubungan antara hak dan kewajiban sebenarnya sangat erat, seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Hak baru bisa dinikmati apabila kewajiban sudah dijalankan dengan baik. Misalnya, kita mendapatkan hak atas perlindungan hukum, tetapi di sisi lain kita juga wajib taat pada aturan hukum yang berlaku. Kita memiliki hak atas pendidikan, tapi kita juga punya kewajiban untuk mengikuti proses pembelajaran yang baik. Jadi, keduanya harus berjalan secara seimbang supaya kehidupan masyarakat tetap tertib dan adil. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sendiri sudah diatur berbagai bentuk hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara tercantum dalam beberapa pasal, misalnya hak atas pekerjaan yang layak, hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, hak memperoleh pendidikan, dan hak mendapatkan perlindungan hukum. Sementara kewajiban warga negara meliputi kewajiban mentaati hukum, kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, serta kewajiban membayar pajak. Semua ketentuan ini dibuat untuk mengatur kehidupan bernegara agar berjalan dengan baik. Kesadaran dalam melaksanakan hak dan kewajiban menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya kesadaran, hak hanya akan dituntut tanpa diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban. Kesadaran ini dapat muncul dari pendidikan moral, lingkungan keluarga, contoh dari tokoh masyarakat, serta penegakan hukum yang adil dan tegas. Dengan adanya kesadaran, masyarakat bisa lebih memahami pentingnya menjalankan kewajiban demi terciptanya kehidupan yang harmonis. Untuk menumbuhkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban, ada berbagai upaya yang dapat dilakukan. Di lingkungan keluarga, orang tua dapat menanamkan nilai disiplin sejak kecil. Di sekolah, guru dapat membiasakan sikap toleransi, gotong royong, dan musyawarah. Dalam masyarakat, kita bisa membangun budaya kerjasama dan saling menghargai. Sementara pemerintah dapat memberikan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan agar masyarakat semakin paham apa hak dan kewajibannya.
Walaupun begitu, pelaksanaan hak dan kewajiban tidak selalu berjalan mulus karena ada beberapa faktor penghambat. Misalnya, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya penegakan hukum, pengaruh budaya asing, serta ketimpangan ekonomi. Faktor-faktor ini dapat membuat masyarakat kurang memahami atau bahkan mengabaikan kewajibannya. Karena itu, diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk mengatasi hambatan tersebut. Pendidikan kewarganegaraan atau PPKN memiliki peran besar dalam membentuk pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara. PPKN tidak hanya mengajarkan teori tentang negara, tetapi juga menanamkan nilai moral, karakter, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Melalui PPKN, kita belajar bagaimana bersikap demokratis, menghargai perbedaan, bekerja sama, serta mematuhi aturan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam era globalisasi, pengaruh dari luar negeri sangat mudah masuk ke masyarakat kita. Globalisasi memberi dampak positif seperti kemudahan akses informasi dan pengetahuan. Namun, ada juga dampak negatif seperti berkembangnya budaya individualistik yang bisa membuat masyarakat lebih mementingkan hak pribadi dibandingkan kewajiban sosial. Karena itu, kita perlu tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Pemerintah juga memiliki peran besar dalam pemenuhan hak warga negara. Pemerintah bertugas menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, pelayanan hukum, keamanan, dan berbagai layanan publik lainnya. Namun, upaya pemerintah ini tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama agar pembangunan berjalan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, pelanggaran terhadap hak dan kewajiban masih sering terjadi. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan, tidak mematuhi aturan lalu lintas, tidak membayar pajak, hingga tindakan diskriminasi yang melanggar hak orang lain. Hal-hal ini menunjukkan bahwa kesadaran warga negara masih perlu ditingkatkan agar tidak merugikan orang lain dan kepentingan umum. Nilai-nilai Pancasila juga memiliki hubungan erat dengan hak dan kewajiban. Setiap sila dalam Pancasila mengajarkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Misalnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya menghormati hak orang lain. Sila ketiga menekankan persatuan yang mengharuskan kita menjaga kepentingan bangsa. Sementara sila kelima mengajarkan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Keluarga dapat mengajarkan kedisiplinan sejak dini. Sekolah dapat membuat program pembiasaan karakter. Masyarakat dapat menerapkan budaya gotong royong. Dan pemerintah dapat memberikan sosialisasi dan menciptakan peraturan yang tegas dan adil. Dengan upaya-upaya ini diharapkan masyarakat tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga mau melaksanakannya tanpa harus dipaksa. Pada akhirnya, keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah kunci utama dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak tanpa kewajiban akan menimbulkan ketimpangan, sedangkan kewajiban tanpa pemenuhan hak akan menciptakan ketidakadilan. Karena itu, kita perlu memahami, menghargai, dan melaksanakan keduanya secara seimbang agar kehidupan masyarakat tetap harmonis, tertib, dan berkeadilan. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk ikut membangun bangsa. Kita bukan hanya berhak mendapatkan pendidikan terbaik, tetapi juga wajib berperilaku baik dan berkontribusi bagi lingkungan. Kita bukan hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga wajib menaati hukum. Semakin kita mampu menyeimbangkan keduanya, semakin kuat pula bangsa ini di masa depan. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai hak dan kewajiban warga negara. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya peran kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.